Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba', yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Abdul Majid. Beliau memang tidak hadir secara fisik beriki, tapi beliau selalu mengatakan bahwa kehadiran beliau diwakili oleh rasa cinta dan rindunya kepada kita semua. Karena itu yang dipesan oleh beliau dengan menyampaikan salam beliau dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jawab salam yang dititip oleh orang, jawabnya jangan langsung waalaikumsalam, tapi waalaikum waalaihissalam. Ya, itu kalau perempuan ya. Nanti kalau laki-laki waalaikum waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya adik-adik, Ummuna itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi jawabnya waalaikum waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi. Yang sampaikan salam dari Ummuna Hajjah Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik sekarang sudah pintar jawab salam yang disampaikan oleh orang lain. Harus diingat ya adik-adik ya. Walaupun sedang santai-santai, kalau ada salam dari ibunya dan ucapan Assalamualaikum, langsung jawab Waalaikum waalaihissalam. Kalau ibu, kalau bapaknya Waalaikum waalaihissalam. Jadi bedanya ada ha, ada hi. Baiklah adik-adik. Dan yang sama-sama kita hormati juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Kita doakan beliau mudah-mudahan sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum Nahdlatul Wathon, Presiden NW. Karena terus terang Bapak Ibu, menjadi Ketua Umum Pengurus Besar itu berat sekali. Berat sekali. Dulu Ummuna jadi Ketua Umum, Tiang jadi Sekjennya. Yang tahu persis, Ummuna itu pagi sudah berangkat ngaji, siang masih di pengajian, sore pindah pengajian lain lagi, setelah malam baru ngurus berbagai hal, laporan-laporan dan sebagainya. Mungkin beliau mulai mesari itu jam 12 malam, kemudian baru mesari sebentar, jam 2, jam 3 beliau bangun sholat tahajud, doa terus berdoa untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau pelunggu ingin tahu bagaimana keadaan Ummuna, yang berani bersaksi bahwa Ummuna itu adalah waliullah. Nggih? Jadi ya terlepas dari keadaan beliau sekarang, terlepas dari pelunggu Serio, zahirnya seperti napi, tapi yang tahu persis keadaan Ummuna. Yang berangkat keluar daerah bersama beliau ke Sulawesi, wah ada azan itu. Sila jawab azan dulu sambil berdoa dalam hati ya. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan sintani la turaddani addu'a. Ada dua tempat yang doa itu tidak ditolak, tidak tertolak. Maka kita harus berdoa di saat itu. Yang pertama indal azan. Nah, indan nida katanya dalam hadis itu ya, ketika saat azan. Maka dijawab azan sambil berdoa. Yang kedua tahtal matar.
Yang kedua itu ketika hujan tuh turun. Nah, pas hujan turun itu kan ida paten nggih, sejuk. Nah, di situ berdoa juga. Nggih, sekarang kita jawab sambil berdoa nggih. Allah Akbar Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi Sayyidina Muhammad wa batil maqam Muhammad innaka la ya arhamar rahimin. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita yang pelungguh serah hari niki nantinya bisa menjadi alim ulama nggih. Al ulama il amilin wal aulia il arifin wal umara ir rasyidin waj'alhum minas salihin. Jadi dia menjadi orang pinter cendekia, menjadi orang yang mengamalkan ilmunya soleh, solehah, dan juga menjadi pemimpin yang hebat, yang bisa memberi petunjuk kepada yang dipimpinnya, kemudian menjadi soleh dan solehin. Amin. Jadi seperti itulah perjalanan Ummuna, begitu beratnya menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena yang diurus orang se-Indonesia. Nggih? Jadi demikian pula Maulana Syekh Raden Tuan Guru Bajang lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, beliau ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama sekarang. Beliau sangat gigih memperjuangkan Nahdlatul Ulama, dan karena itu alhamdulillah sekarang Nahdlatul Ulama ada di seluruh Indonesia, ada di 34 provinsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekarang adik-adik kalau mau kemana saja cari pengurus NW bisa mampir di situ. Insyaallah nggih adik-adik ya. Makanya adik-adik juga harus tetap rajin belajar, tunjukkan prestasinya. Ya ndak ada nama bodoh dalam belajar itu. Kalau kita belajar dengan serius, sebodoh apapun kata orang otak kita, dia akan cair dan kalian akan menjadi pintar insyaallah ya. Dulu yang ngarang kitab apa namanya? Yang ngarang kitab Alfiyah itu Imam siapa namanya yang pokoknya susah belajarnya lah. Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar susah belajarnya nggih? Susah belajarnya. Ketika apa namanya dia melihat ternyata batu yang begitu kerasnya adik-adik, terus ditetesi oleh air, cetok cetok cetok, yang penting netesnya beraturan ya, terus istiqomah namanya adik-adik ya. Beliau berpikir kalau air selembut itu saja bisa membolongi batu sekeras itu, apalagi otak saya. Otak saya ini tidak keras. Tidak ada istilah bodoh. Yang penting kalian harus belajar secara istiqomah. Belajar terus menerus tanpa henti. Insya Allah
Tidak ada di antara kalian yang tertinggal. Semua kalian akan menjadi pintar, insya Allah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Syekh Zainuddin Sesela, Al-Ustaz Rifai, dan yang saya hormati Al-Ustaz Munir selaku pembina di pondok pesantren ini beserta para asatiz dan ustazat, serta ibu-ibu dan bapak-bapak para wali santri yang saya hormati dan muliakan. Demikian juga adik-adik dan anak-anakku sekalian yang kucintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semua. Kita lanjutkan bahwa pondok pesantren kita ini adalah pondok pesantren yang dikhususkan untuk mencetak kader-kader bangsa yang insya Allah nantinya berkualitas. Seperti juga lembaga-lembaga lain keinginannya seperti itu. Namun ada yang menjurus sesuai dengan program dan keinginannya, ada juga yang terkendala oleh berbagai hal. Misalnya gurunya kurang, ya misalnya gurunya dari orang-orang hebat sehingga tidak bisa tinggal di pondok pesantren, akhirnya pesantrennya tidak jalan programnya. Nah, tapi di sini alhamdulillah guru-gurunya, ustaz dan ustazahnya itu banyakkan masih usia muda. Sehingga mereka itu dengan idealismenya tanpa mengharapkan gaji yang besar, karena memang pendapatan pesantren ini kecil. Tidak diperuntukkan untuk komersil, tidak diperuntukkan untuk cari uang. Maka yang ustaz-ustazah yang ada di sini ini mengisi waktunya dengan keikhlasannya. Dia ngajar dengan keikhlasannya, dengan berharap bahwa anak-anak didiknya ini nanti menjadi orang-orang besar. Sehingga ilmu yang diberikan kepada mereka walaupun sedikit, tapi karena dia sudah menjadi orang besar nantinya bisa bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa dari mereka. Itu harapannya. Sehingga kita bersyukur Bapak Ibu, dengan adanya tenaga-tenaga muda niki, maka pondok pesantren niki bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang bertanya tadi, kalau segitu padatnya programnya, kapan siswanya bisa istirahat? Yang tanya, beliau bilang ada istirahatnya dengan tidur, tapi mereka tidak boleh terlena. Tidur boleh tidur, tetapi mereka tidak boleh terlena. Tidurnya pun diatur, ya, tidurnya diatur, sholatnya diatur, belajarnya diatur, sehingga dengan ketertataan seperti itu, maka apa yang dicanangkan, apa yang diprogramkan, insya Allah akan lebih mudah tercapai. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, katakan yang disebut dengan manusia, nah ini Bapak Ibu ya, yang disebut dengan manusia adalah mereka yang merencanakan kehidupannya. Coba Bapak Ibu, ya, artinya kalau orang tidak merencanakan kehidupannya, kan kita sekarang sekedar hidup saja, nggih, kita hidup cari makan ya sudah, pulang bawa oleh-oleh uang 100-200 ribu udah cukup. Itu kita pakai makan, kita tabung sedikit tanpa ada perencanaan lebih jauh. Imam Ghazali mengatakan yang disebut dengan manusia yang sesungguhnya adalah mereka yang merencanakan kehidupannya. Nah, inilah rencana Bapak Ibu, nggih. Saya yakin Bapak Ibu menaruh putra-putrinya di sini ini berencana agar anak-anaknya menjadi anak yang pintar kan, nggih? Anak yang soleh kan, nggih? Itu yang disebut dengan rencana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah tidak asal taruh putra-putrinya di sini. Oh, di sana murah. Biar anak saya asal sekolah saja, saya taruh di sana. Oh, salah itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu cari pengetahuan, cari informasi tentang sekolah-sekolah. Mana yang anak saya cocok di sana dan saya mampu menyekolahkannya di sana. Karena tidak boleh juga kita sebagai orang tua itu merencanakan sekolah anak kita gratis selama-lamanya, tidak boleh juga Bapak Ibu, nggih. Tidak boleh. Itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa sekolah itu harus ada biayanya. Ya, sekolah harus ada biayanya. Makanya ada anak ma'had. Dia kuliah di ma'had niki sudah ada pendapatannya. Gajinya sudah ada. Dia sambil kuliah sambil bergaji. Punya gaji dia 1 juta niki anak ini. Tetapi untuk kebutuhan apa-apa dia biayain adiknya, dia biayain untuk makan adiknya. Tetapi khusus untuk biaya sekolahnya Bapak Ibu, dia nggak mau pakai uangnya sendiri.
Dia minta sama orang tuanya, saya mau bayar SPP karena ini kewajiban ibu dan ibu investasi untuk saya. Kalau saya jadi alim ulama itu kembali pahalanya ke bapak ibu, maka SPP dan pembayaran saya di sekolah adalah tanggung jawab ibu. Kalau sekedar untuk makan, untuk beli baju, untuk beli buku, saya sendiri yang tanggung katanya. Tapi kalau untuk bayar sekolah harus bapak ibu. Nah ini harus dicontoh bapak ibu. Jangan mau anaknya digratisin. Berusaha sekuat tenaga agar anak-anak kita berbayar. Itu. Kenapa? Karena ini ada tabungan akhirat bapak ibu. Ini investasi bapak ibu. Oke? Kita harus jauh lebih bangga membayarkan anak kita sekolah daripada anak kita mendapatkan beasiswa bapak ibu. Apalagi digratisin seperti ini. Jangan mau. Karena itu yang rasa kalau tadi dibacakan bayarannya murah, bukan murahnya yang jadi masalah, tetapi kesungguhan bapak ibu untuk menyekolahkan anaknya yang paling penting. Oh, di sini anak saya dilatih, di sini anak saya diajarkan. Jadi sekarang itu bapak ibu, orang sekolah itu tidak hanya mencari ilmu pengetahuan, tidak hanya mencari ilmu pengetahuan, tidak hanya mencari keterampilan, tetapi ada namanya experience. Experience itu pelatihan yang yang langsung dikerjakan, yang disebut dengan pengalaman bapak ibu. Jadi ketika adik-adik anak-anak kita sekolah di sini, dia sudah mempunyai pengalaman sosial yang sangat besar. Dia hidup bermasyarakat di kalangan mereka sendiri. Ini artinya insya Allah, insya Allah anak-anak kita niki begitu dia pulang ke rumahnya dan menjadi orang alim, dia akan langsung mampu mengajarkan ilmunya di masyarakat. Ayo adik-adik, siap adik-adik? Mudah-mudahan begitu adik-adik ya. Maka dari itu adik-adik di sini itu harus serius juga, karena orang tuanya juga akan serius mencarikan rezeki untuk adik-adik, untuk sekolah adik-adik. Ya kan kalau kita mau pintar, kata Imam Syafi'i harus zakaun, terus wahir sun, harus cerdas kita adik-adik, terus harus tamak dengan ilmu pengetahuan. Ya, harus tamak, baru bisa alif bengkong, harus bisa alif lurus. Sudah bisa alif lurus, harus bisa alif mengkok-mengkok. Apa alif mengkok-mengkok itu? Ya, pokoknya harus masuk ke periode pelajaran seterusnya. Ya, wastibarin, harus sabar. Ya, adik-adik ya. Jadi yang pertama harus cerdas. Bagaimana caranya cerdas? Adik-adik ikuti program yang dibuat yang direncanakan oleh para ustaz. Itu namanya cerdas, memanfaatkan waktu, bukan otaknya. Oh, bapak saya, ibu saya petani, saya makannya tiap hari sayur mayur di rumah, jadi otak saya bodoh. Tidak ada itu adik-adik ya. Tidak ada itu. Imam Syafi'i bilang tidak ada seperti itu. Kecuali dia idiot, nah baru mungkin itu ada namanya kekurangan adik-adik ya. Terus apa katanya? Wabalqatin katanya. Dan yang keempat itu harus ada biaya. Jadi anak-anak itu harus cerdas. Yang kedua harus tamak dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga harus sabar. Yang keempat harus ada biaya. Adik-adik. Terus yang kelima harus ada ustadz yang pinter-pinter, yang mau mengajarkan dengan baik. Kita sudah punya ustadz di sini. Wa irsyadi ustadzin katanya, harus ada irsyad ustadz. Dan yang kelima, wa tuli zamanin, panjang waktunya belajar itu. Jangan mau anak saya harus punya ilmu laduni, dia nggak usah sekolah, dia cukup wirid saja. Ya, wirid, biar nanti dia belajar 1 tahun pinternya sama dengan Ustadz Rifai. Gitu bisa katanya ya. Itu tidak mungkin. Imam Syafi'i yang begitu hebatnya itu, beliau belajar sejak umur 4 tahun ngapal Quran. Setelah ngapal Quran, beliau ngapal hadis. Makanya beliau disebut Al-Hafiz, Al-Muhaddits. Beliau hafal lebih dari 100.000 hadis. Adik-adik sudah hafal berapa hadis? 40 sudah belum? Hadis arba'in belum dihafal? Ini titipan ini kepada Ustadz ya. Jadi begitu mereka masuk di sekolah ini harus hafal hadis arba'in dulu, baru masuk kelas ya. Sekarang kalian akan menjadi pintar oleh programnya ya. Ya, siapa yang hafal hadis arba'in, kata seorang ulama, melihat isi hadis arba'in yang begitu hebat, maka dia itulah yang mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Rasul kepada Sayyidina Abbas? Allahumma faqih fiddin wa 'allim tafsir.
Nah, dialah ini yang, ya Allah berikanlah dia pengetahuan tentang ilmu agama dan pengetahuan tentang tafsir Al-Quran. Nah, ya hadis yang 40 ini katanya bisa membawa orang ke sorga. Kenapa? Karena itu isinya dasar-dasar ilmu agama. Ya adik-adik ya. Nah, ini program baru kayaknya ini. Ya, seperti itu. Jadi demikianlah Bapak Ibu, Imam Syafi'i sudah jelas mengatakan orang itu kalau mau pintar anaknya harus juga membiayai anaknya. Ya, harus membiayai, jangan sampai diharapkan gratis. Yang juga kalau ada mahasiswa yang gratisan di sana karena saking tidak ada dia bayar, dia sambil sedih yang mengatakan bahwa kalian boleh gratis. Tetapi ada tempat-tempat tertentu agar manfaat harta orang tua kalian. Ada tempat-tempat tertentu kalian membayar, seperti prakteknya atau napi namanya mereka bayar. Oke, yang berharap ini adik-adik, terutama adik-adik ini harus ingat ya, adik-adik harus ingat kalau mau menjadi orang mulia, tahu kalian nama orang mulia enggak? Tahu orang mulia adik-adik? Hello, tahu nama orang mulia? Karomah ya, tahu? Alhamdulillah, orang mulia itu, orang yang dimuliakan itu biasanya ya adik-adik, ciri-cirinya tidak banyak orangnya. Yang pertama tidak banyak orangnya. Jadi orang mulia itu tidak banyak, biasanya 1-2 tempatnya ada. Terus yang ketiga itu orang mulia itu biasanya ciri-cirinya ada. Ciri-cirinya khusus. Nah, kalau orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu afdhalun nasi, katanya ya, afdhalun nasi, semulia-mulia manusia adalah al-mu'minul alim. Orang yang beriman, manusia itu manusia yang beriman dan berilmu. Bagaimana caranya berilmu? Bagaimana caranya berilmu? Harus belajar. Gitu dia. Kenapa dia mulia orang berilmu itu? Lanjutan hadis ini, alladzi katanya di situ, iyahtij nafa'at. Jika dia dibutuhkan orang lain, dia memberi manfaat yang besar. Itu nama orang beriman dan berilmu. Dan selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in yastadna, dan jika dia tidak dibutuhkan, aghna bi nafsi. Jadi jika dia tidak dibutuhkan, maka dia itu sudah cukup dengan dirinya sendiri. Artinya dia tidak membutuhkan orang lain, orang pintar itu. Oke, aghna nafsahu itu maksudnya itu dia sudah kaya dengan dirinya. Jadi orang pintar itu sangat mandiri. Adik-adik ya, orang pintar itu akan jadi mandiri. Dia bisa melaksanakan segala-galanya. Karena saya akan rapat, maka sampai di sini dulu pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu senamian nanti akan dengan senang hati bergembira membiayai anaknya di sini, dan insya Allah anak-anak yang ada di sini kita akan tetap doakan. Saya kalau kumpul di tempat sini kesempatan berdoa, Bapak Ibu juga saya harapkan berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak yang kumpul di sini bisa menjadi alim ulama, terutama alim ulama, karena orang tidak akan mulia kalau tidak menjadi orang alim. Orang tidak mungkin soleh kalau dia tidak alim. Ada enggak yang tanya sama penunggu, ada enggak orang bodoh soleh? Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada orang bodoh itu soleh. Kenapa? Sholat dia misalnya, sholat dia, wudhu dia, tapi tidak tahu rukun wudhu itu seperti apa. Tidak tahu air apa yang harus dipakai wudhu. Akhirnya sholatnya enggak sia-sia. Maka dari itu kalau dia alim, dia tahu, oh air itu bagi 4. Air yang bisa dipakai wudhu itu ada tahir, mutahhir. Air yang suci dan mensucikan dia wudhu, maka itu. Oh, rukun wudhu itu ada 5. Misalnya nggih, ada 6 dengan niatnya, ada 6 dengan tertibnya. Misalnya nggih, yang pertama niat, yang kedua membasuhmu, nyucimu. Yang kedua setelah nyuci muka, nyuci tangan. Yang ketiga selanjutnya, keempat mengusap mengusap kepala. Oh, kok yang tadi mencuci katanya ya.
Pertama mencuci wajah, kedua mencuci tangan, kok ketiga mengusap rambut. Nah, ini juga ada bedanya Bapak Ibu ya. Yang disebut dengan cuci wajah itu airnya ngalir, nyuci tangan airnya ngalir. Nah, ngusap rambut itu boleh, begitu airnya diginikan, lepas airnya baru diusap. Itu bedanya usap dengan cuci. Selanjutnya cuci kaki, baru tertib. Nah, itu dia. Jadi tidak semuanya, oh saya mau nyuci wajah katanya kan, udah diginiin airnya tapi dilepas airnya baru diginiin. Itu namanya ngusap, salah. Kalau orang tidak berilmu, dia akan banyak salah. Itu adik-adik, makanya Imam Ali mengatakan, laula khamsu khisalin, kalau tidak ada 5 hal ini, orang akan soleh semuanya. Di antaranya al-qanaatu bil jahil. Ya. Yang pertama itu katanya orang akan menjadi soleh seandainya tidak ada 5 hal. Yang pertama itu andai kata orang tidak ada yang bodoh. Kalau tidak ada orang bodoh pasti semuanya menjadi soleh. Nah, mudah-mudahan makanya kita berdoa, mudah-mudahan anak kita menjadi alim, ulama. Okay? Dan memanfaat ilmunya sehingga menjadi auli dan menjadi pemimpin yang membawa petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhum minal ulama'il amilin wal awliya'il arifin wal umara'ir rasyidin waj'alhum minas salihin. Allahumma arzuqhum ilman nabiyyin wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqhum ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan maqbula. Allahumma nawwir qulubuhum bil ilmi, Allahumma nawwir qulubuhum bil hikmati, Allahumma nawwir qulubuhum bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.